Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Destianingsi. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Lubuk Linggau, program studi pendidikan matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang. Bangun ruang itu sebenarnya ada banyak, namun kali ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk bangun ruang kubus. Oke, sekarang kita masuk pada materi bangun ruang kubus. Nah, untuk pengertian kubus sendiri, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Berikut ini adalah gambar dari kubus. Nah, kubus itu terdiri dari garis-garis yang apabila disambungkan akan terbentuk suatu bangun ruang kubus. Oke, nah untuk contoh kubus sendiri di kehidupan sehari-hari kita banyak sekali. Contohnya misalkan ini ada kotak kado yang sering kalian bawa ke ulang tahun teman kalian tuh ini. Serta satu lagi ada dadu atau rubik yang sering kalian mainkan juga di kehidupan sehari-hari kalian, bukan? Nah, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian dari kubus. Nah, kita mulai belajar dari bagian rusuk dan titik sudut dari kubus dulu. Apa itu rusuk dan titik sudut? Nah, mari kita belajar. Jadi, rusuk merupakan pertemuan dua sisi pada bangun datar yang tampak sebagai ruas garis. Yang mana rusuk? Oke, sekarang kita tunjukkan. Ini adalah bagian dari rusuk. Nah, yang berwarna garis-garis merah ini merupakan bagian dari rusuk kubus. Ini juga rusuk juga. Nah, terus jadi rusuk pada kubus itu berjumlah 12. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini keterangannya garis merah menunjukkan ke 12 garis pada rusuk kubus. Oke, selanjutnya kita masuk ke titik sudut kubus. Apa itu titik sudut kubus? Nah, untuk titik sudut kubus ini merupakan titik hasil pertemuan antara dua garis rusuk. Nah, ini adalah rusuk. Tadi kita sudah belajar tentang rusuk, bukan? Nah, kita sudah belajar tentang rusuk. Sekarang kita mencari titik sudutnya. Ini adalah titik sudut kubus. Nah, ini kan antara pertemuan rusuk 1 sama rusuk 2. Ini juga titik sudut kubus. Ini juga titik sudut kubus. Ini juga titik sudut kubus. Ini titik sudut kubus, titik sudut kubus, dan ini juga titik sudut kubus. Nah, maka jumlah dari titik sudut kubus itu berjumlah 8 buah. Ini titik sudut kubus itu adalah yang lingkaran berwarna coklat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian-bagian dari kubus. Nah, kita belajar tentang diagonal ruang. Yang mana diagonal ruang? Nah, jadi kubus itu memiliki 4 diagonal ruang. Yang CE, garis pada diagonal CE, setelah itu DH, setelah itu AG, dan DF. Nah, itu merupakan diagonal ruang pada kubus. Nah, untuk selanjutnya, bagian dari bidang diagonal pada kubus. Nah, jadi kubus itu memiliki 6 bidang diagonal. Yang ini adalah bidang diagonal AEGC, setelah itu ada bidang diagonal BCHE, ada bidang diagonal ADGF, terus ada bidang diagonal CDEF, terus ada juga ABGH, dan yang terakhir ada bidang diagonal BDHF. Itu merupakan bidang diagonal dari kubus. Nah, jadi selanjutnya itu ada bidang frontal. Nah, jadi bidang frontal ini adalah sisi-sisi yang biasanya bisa kita pegang. Nah, untuk bidang frontal ini, untuk contohnya ada bidang ABFE, bidang BCGF, bidang EFGH, dan bidang-bidang yang lainnya, oke? Nah, sekarang kita belajar tentang diagonal sisi pada kubus. Nah, jadi pengertian diagonal sisi. Nah, diagonal sisi merupakan garis yang merupakan diagonal sisi pada bangun ruang tersebut. Nah, yang mana yang merupakan diagonal sisi? Nah, jadi bagian ini merupakan diagonal sisi. Ini adalah diagonal sisi BE. Selanjutnya ada diagonal sisi AF, terus ada CH, ada DG, terus CF, ada BG, ada HE, DE, AC, BD, EG, dan FH. Nah, jumlah diagonal sisi pada kubus ini berjumlah 12. Oke, nah sekarang kita masuk pada ciri-ciri kubus. Nah, jadi ciri-ciri kubus itu yang pertama, jumlah bidang sisi pada kubus ada 6 yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang dan luas yang sama. Yang kedua, mempunyai 8 buah titik sudut. Tadi kan sudah kita bahas kan mengenai titik sudut.
Yang ketiga, mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk sudah kita bahas juga pada pembahasan sebelumnya. Untuk yang keempat, semua sudutnya berbentuk siku-siku. Jadi pada kubus itu semua sudutnya itu berbentuk siku-siku. Yang kelima, mempunyai 12 diagonal sisi dengan ukuran yang sama panjang. Panjang diagonal sisi sama dengan S akar 2, dengan S sama dengan rusuk. Nah, ciri yang keenam adalah mempunyai 4 diagonal ruang dengan ukuran yang sama panjang. Yang ketujuh, mempunyai 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi. Nah, sekarang kita bahas mengenai jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring kubus? Nah, pengertian dari jaring-jaring kubus, jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, jadi bangun ruang kubus ini memiliki beberapa jaring-jaring. Berikut ini adalah jaring-jaring pada kubus. Nah, jaring-jaring pada kubus itu terdapat pola untuk mengingat. Jadi pola jaring-jaring kubus 141. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi apabila jaring-jaring ini digabungkan, nanti hasilnya akan membentuk bangun ruang kubus juga. Nah, untuk yang pola kedua 222 sebanyak satu jenis juga. Nah, apabila jaring-jaring ini digabungkan juga akan membentuk bangun ruang kubus. Nah, yang paling banyak ada pola jaring-jaring kubus 231 sebanyak 3 jenis. Nah, ini juga kalau misalkan dibuat ada alasnya, ada atapnya, terus ada bagian-bagiannya juga akan membentuk bangun ruang kubus. Nah, ini adalah beberapa dari jaring-jaring kubus. Nah, sekarang kita belajar tentang rumus-rumus pada kubus. Jadi, rumus pada kubus itu ada dua macam. Yang pertama ada rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus ini adalah 6 sisi pangkat 2. Sedangkan untuk volume kubus sendiri adalah luas alas dikali tinggi atau sama dengan sisi kuadrat dikali sisi kuadrat sama dengan sisi pangkat 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal bangun ruang kubus. Misalkan ada sebuah soal mengenai kotak kado kayak gini. Nah, ini diketahui sebuah kotak berbentuk kubus memiliki rusuk dengan seperti pada gambar. Berapakah volume kubus tersebut? Nah, kita lihat dulu berapa panjang dari kotak tersebut. Nah, ternyata panjangnya adalah 15 cm. Maka untuk menjawab, kan yang ditanya adalah volume kubus. Rumus pada volume kubus yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah sisi pangkat 3. Maka bisa kita tulis volume sama dengan sisi pangkat 3. Volume sisinya adalah 15, maka 15 pangkat 3. Volume berarti 15 dikali 15 dikali 15. Maka hasilnya adalah 3375 cm pangkat 3. Berarti itu merupakan volume dari kotak kado yang panjangnya adalah 15 cm tersebut. Oke, kita coba satu contoh soal lagi. Misalkan ada soal, ayah membeli akuarium berbentuk kubus dengan panjang masing-masing sisinya adalah 23 cm. Berapa luas permukaan yang dimiliki kubus tersebut? Ingat, rumus luas permukaan tadi adalah 6 sisi pangkat 2. Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya ke dalam rumus. Diketahui kan panjang rusuknya tadi adalah 23 cm. Nah, rumusnya adalah 6 dikali sisi pangkat 2. Jadi 6 dikali 23 dikali 23. Kenapa 23? Karena masing-masing sisi pada kubus akuarium tadi adalah 23 cm. Maka kita kalikan 6 dikali 23 dikali 23. Maka hasilnya adalah 3174 cm pangkat 2. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan dari bangun ruang kubus. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengingatnya? Nah, kita coba ingat untuk satu kali lagi mengenai rumus-rumus dari kubus. Untuk rumus luas permukaan kubus adalah 6 sisi pangkat, pangkat 2, betul sekali. Nah, untuk volume berarti rumusnya tadi adalah sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.